Selamat siang, saya ucapkan kepada selaku dosen mata kuliah Administrasi Manajemen Pendidikan, dan selamat siang bagi teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi atau penjelasan pada bab yang saya akan jelaskan, yakni mata kuliah Manajemen Pendidikan, Administrasi Manajemen Pendidikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Bernadetta Ratke, bisa dipanggil Eta. Saya sekarang semester 7 dan akan menjelaskan materi pada Administrasi Manajemen Pendidikan. Selamat menyaksikan. Bab yang pertama yang saya akan jelaskan yakni pertemuan ketiga, yakni konsep dasar administrasi atau manajemen pendidikan dalam 3 poin, yakni tujuan dan fungsi administrasi. Yang kedua, bidang garapan administrasi manajemen pendidikan, dan yang ketiga itu pentingnya mempelajari administrasi manajemen pendidikan. Saya akan memulai dengan poin yang pertama, yakni tujuan dan fungsi administrasi manajemen pendidikan. Dalam menjalankan organisasi, yakni terdapat salah satu fungsi administrasi manajemen pendidikan, yakni pada poin yang pertama, yakni tujuan dan fungsi administrasi manajemen pendidikan. Tujuan administrasi manajemen pendidikan adalah agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara efektif, produktif, dan efisien. Jadi tujuan administrasi atau manajemen pendidikan itu menunjang keberlangsungan dan ketercapaian dalam proses pendidikan. Dari tujuan itu mendapat 4 fungsi administrasi manajemen pendidikan. Fungsi yang pertama yakni planning atau perencanaan. Proses penetapan atau tujuan, pelaksanaan, kegiatan, dan sumber daya. Jadi dalam proses pelaksanaan administrasi itu yang pertama itu harus ada perencanaan atau planning. Baik, dalam proses perencanaan itu di dalamnya itu terkait dengan sumber daya, waktu, tempat, dan prosedur pelaksanaan. Jadi di dalam planning itu ada berbagai hal, yakni sumber daya, pelaksanaan, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Fungsi yang kedua yakni pengorganisasian. Dalam administrasi manajemen pendidikan, yakni di dalamnya terdapat fungsi pengorganisasian. Dimaksud dengan fungsi perorganisasian yakni sehingga anggota-anggota yang terlibat dalam suatu komunitas untuk mencapai suatu tujuan bersama, yakni mereka harus memiliki hubungan yang baik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, sehingga dari ketua kelompok bisa mengorganisasikan anggota kelompoknya sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka masing-masing demi tercapainya suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Fungsi yang berikut yakni fungsi penggerakan. Di dalam fungsi ini ketua kelompok atau selaku kepala sekolah menggerakkan anggota-anggota kelompoknya sehingga mereka bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Jadi ada suatu pengawasan dalam pekerjaan-pekerjaan sehingga apa yang mereka ingin kerjakan dapat mereka laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, fungsi yang keempat yakni fungsi pengawasan atau pemantauan. Dalam fungsi ini masing-masing bidang atau masing-masing kelompok yang bertugas dalam bidang mereka masing-masing, mereka mendapat pengawasan dari ketua kelompok atau ketua organisasi yang menjalankan
tujuan itu. Jadi ada seseorang untuk memantau aktivitas dalam pekerjaan-pekerjaan dari masing-masing bidang, sehingga proses yang mereka kerjakan dapat mereka mencapai hasil yang mereka inginkan, atau dengan hasil yang memuaskan bagi mereka atau bagi organisasi kelompok mereka sendiri. Yang berikut saya akan lanjut menjelaskan tentang bidang garapan administrasi manajemen pendidikan. Dalam bidang garapan administrasi manajemen pendidikan itu melingkupi wilayah kerja dan bidang garapannya masing-masing. Dalam bidang ini yang terdapat poin-poinnya, yakni sumber daya manusia atau SDM, meliputi peserta didik, dalam SDM ini meliputi peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan serta masyarakat pengguna jasa pendidik. Yang kedua, sumber garapan dan administrasi yang kedua yakni sumber belajar atau SB, bisa disingkat SB. SB yaitu berupa alat atau rencana kegiatan yang akan digunakan sebagai media atau seperti digunakan untuk alat belajar seperti kurikulum. Jadi seperti contohnya pada sekolah-sekolah berarti yang biasa digunakan yakni kurikulum itu sendiri dalam suatu media pembelajaran pada sekolah tertentu. Yang berikut, yang terakhir dari bab pertama yakni pentingnya mempelajari administrasi manajemen pendidikan. Mengapa saya mengatakan bahwa penting dalam mempelajari administrasi manajemen pendidikan? Karena sebagai calon guru atau sebagai calon pendidik, kita akan terlibat aktif dalam mengelola pendidikan pada sekolah-sekolah yang kita akan mengajar. Maka sangat diperlukan untuk kita mempelajari administrasi manajemen pendidikan, sehingga sudah ada dasar bahwa kita bisa memahami apa yang akan kita laksanakan nanti di tempat tugas masing-masing. Jadi apa yang bisa kita laksanakan dalam tugas-tugas kita sebagai pengelola pendidikan pada sekolah-sekolah yang akan kita mengajar atau kita akan mendidik siswa-siswa kita tersebut pada sekolah-sekolah tersebut. Dan saya akan lanjut pada bab yang berikut, yakni organisasi pendidikan. Dalam organisasi pendidikan ini meliputi 3 poin penting, yakni pertama pengertian organisasi pendidikan, yang kedua manfaat organisasi pendidikan, dan yang ketiga asas-asas organisasi pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian organisasi pendidikan. Sebelum kita melanjut pada materi yang berikut, harus kita pahami dulu bahwa asal kata dari organisasi atau asal kata organisasi pendidikan itu apa. Secara etimologi, kata organisasi dari bahasa Latin yakni organisir atau organum, yang berarti alat, bagian atau anggota badan. Jadi dapat kita pahami bahwa menurut etimologi dari bahasa sendiri, asal kata dari organisasi sendiri berarti algum dalam bahasa Latin, organum dalam bahasa Latin, yakni alat, bagian, dan anggota badan atau anggota tubuh. Nah, itu asal kata etimologi dari bahasa Latin itu sendiri, yakni organum itu. Yang kedua, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu asal katanya itu organizer.
Maksud organisir berarti yang menunjuk pada tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Jadi maksudnya dalam bahasa Inggris itu organisir berarti ada usaha-usaha untuk mencapai suatu maksud atau suatu tujuan. Nah, dalam beberapa pendapat para tokoh mengenai pengertian organisasi, di sini saya akan mengambil dua pendapat tokoh, yakni yang pertama Gibson, yang kedua Robinson. Pertama, pemahaman atau pendapat tokoh mengenai pengertian organisasi pendidikan, yakni yang menurut Gibson itu organisasi adalah wadah atau memungkinkan masyarakat dalam meraih hasil yang mereka ingin capai, atau individu-individu dalam kelompok itu sendiri untuk menghasilkan usaha-usaha yang ingin mereka capai. Dan yang kedua, Robinson. Menurut pengertian dari Robinson, yakni kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi menurut Robinson itu bahwa kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dalam bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, itu beberapa ahli yang saya angkat saya menjelaskan mengenai pengertian organisasi pendidikan. Yang berikut berdasarkan pemahaman dari para ahli, maka beberapa pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa organisasi adalah wadah, tempat atau sistem yang di dalamnya terjadi interaksi hubungan kerja, pembagian kerja, dan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam suatu organisasi tertentu. Yang berikut, manfaat organisasi pendidikan. Dalam organisasi pendidikan ada berbagai manfaat. Dalam organisasi pendidikan terdapat beberapa manfaat organisasi pendidikan, antara lain yang pertama, mengatasi keterbatasan organisasi, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang kedua itu mencapai pendidikan dan tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Dan yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, menjadi wadah pengelolaan lingkungan pengetahuan. Yang keenam, menjadi wadah penuntut kebutuhan pendidikan. Baik, itu poin yang pertama dalam bab yang kedua, dan saya akan melanjutkan pada poin yang kedua pada bab yang kedua. Yang kedua yakni tentang asas-asas organisasi pendidikan. Asas-asas organisasi pendidikan merupakan implementasi dari asas-asas organisasi pada umumnya. Asas-asas organisasi merupakan prinsip organisasi yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi asas-asas itu dijalankan untuk efisiensi dan efektivitas dalam organisasi tersebut. Secara garis besar, asas-asas organisasi pendidikan itu meliputi beberapa poin berikut ini. Yang pertama, asas perumusan tujuan. Asas perumusan tujuan maksudnya bahwa harus jelas ada rasional, apakah untuk mendapatkan
laba atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi asas-asas perumusan tujuan ini maksudnya bahwa harus pula memperhatikan pada kesatuan tujuan dan yang ingin dicapai. Jadi asas-asas perumusan tujuan yakni untuk merumuskan tujuan-tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Jadi tidak sembarangan untuk membuat organisasi saja tanpa memiliki tujuan yang dimaksud. Dan yang berikut poin yang kedua mengenai asas kesatuan perintah. Yang berikut asas kesatuan perintah. Dalam asas yang kedua ini yakni anggota-anggota yang terlibat dalam organisasi tersebut mendengar perintah-perintah dari ketua atau orang yang memimpin organisasi tersebut. Jadi memiliki satu kesatuan perintah, artinya mereka mendengar satu arahan dari ketua dan ketua yang mengorganisasikan anggota atau kelompok mereka tersebut. Jadi tidak sembarangan anggota untuk mengambil keputusan atau membuat perintah sesuka mereka atau semena-mena mereka. Namun mereka mendapat perintah hanya melalui ketua organisasi pada organisasi kelompok mereka tersebut saja. Tidak sembarangan orang lain memberikan perintah-perintah dalam organisasi mereka. Yang kedua, asas kendali, asas rentan kendali. Dalam asas ini maksud kendali maksudnya bahwa dalam menjalankan organisasi-organisasi, bila terdapat kendala-kendala dalam organisasi mereka, maka harus ada suatu pengendalian dalam mengendalikan masalah dalam organisasi mereka. Jadi tidak langsung menyerah, melainkan ada pengendalian dalam masalah-masalah untuk merubah masalah itu menjadi lebih baik atau mengusahakan mencari jalan keluar dalam kendala-kendala yang dialami oleh organisasi tersebut. Dan yang berikut asas pendelegasian wewenang. Nah, dalam asas ini pemberian wewenang itu tidak sembarangan menyerahkan wewenang kepada orang lain, tetapi mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar tanggung jawab dan tugasnya itu dapat dilaksanakan dengan baik dan pejabat atau suatu kepala jabatan itu dapat mengambil jabatan atau wewenangnya secara baik dan tidak sembarangan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai ketua atau sebagai kepala dalam mengelola organisasi tersebut. Asas yang berikut yakni asas koordinasi. Dalam asas ini perlu ada koordinasi dalam anggota yang satu dengan anggota yang lain, sehingga proses kerja antara organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dengan menjalankan asas koordinasi tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dalam mengusahakan tujuan bersama itu tidak menjalankan secara pribadi, melainkan saling mengkoordinasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi dapat dijalankan secara bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Asas yang berikut yakni asas kesinambungan. Nah, dari beberapa aspek asas yang telah saya sebutkan, yang terakhir yakni asas kesinambungan. Mengapa disebut asas kesinambungan? Karena dalam menjalankan
sebuah organisasi harus ada kesinambungan antara tujuan dan sampai dengan pengorganisasian atau koordinasi, dan terakhir harus ada kesinambungan. Jadi tidak sembarangan dalam menjalankan organisasi atau macam menjalankan manfaat dulu baru tujuan, atau tujuan dulu manfaat. Nah, itu tidak bisa. Harus ada kesinambungan antara asas yang pertama dan asas yang kedua, atau boleh dikatakan bahwa harus ada kesinambungan antara pekerjaan yang pertama dalam mengusahakan tujuan organisasi bersama sampai dengan evaluasi atau mendapat hasil yang bersama. Nah, itu adalah asas kesinambungan. Jadi harus nyambung antara yang satu dengan pekerjaan yang pertama dengan pekerjaan yang terakhir, sehingga terciptanya kesinambungan antara tujuan-tujuan dalam pengorganisasian tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pada bab yang berikut mengenai organisasi pendidikan. Di dalam bab ini terdapat 2 poin penting, yakni organisasi sekolah sebagai organisasi pendidikan formal, dan yang berikut budaya sekolah. Poin yang pertama yakni mengenai organisasi sekolah sebagai organisasi sekolah sebagai pendidikan formal. Maksud dari organisasi sekolah sebagai pendidikan formal yakni dirincikan atau struktur organisasi pendidikan sekolah atau pendidikan formal yang didirikan oleh struktur organisasi pendidikan. Jadi harus ada struktur-struktur dalam menjalankan organisasi pendidikan formal. Nah, di sini saya mempunyai contoh tentang struktur organisasi pendidikan. Jadi pertama sekali yakni kepala sekolah. Nah, kepala sekolah lah yang menjadi ketua atau menjadi koordinator dalam organisasi pendidikan formal di sekolah. Nah, selesai kepala sekolah yakni yang berikutnya komite sekolah. Dalam kepala sekolah ada anggota-anggotanya, yakni urusan kesiswaan, urusan sarpas, urusan kurikulum, dan urusan humas. Nah, dari situ ada koordinator BP atau BK, dan tata usaha, dan yang terakhir guru dan siswa. Nah, ini itu tadi salah satu contoh struktur organisasi formal di sekolah. Dari contoh bagan yang di atas tadi, maka dapat ditegaskan bahwa sekolah merupakan kumpulan orang-orang yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, tenaga tata usaha, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, dan pendukung-pendukung lain dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan formal pada sekolah. Yang berikut budaya sekolah. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang organisasi pendidikan formal di sekolah. Nah, poin yang kedua yakni mengenai budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan suatu yang dipahami dan diyakini oleh pikiran dan hati, sehingga dijadikan sebagai pedoman seseorang dalam berperilaku di sekolah dan di tempat umum lainnya. Budaya sekolah yang diharapkan dalam konteks ini lebih merujuk secara spesifik pada sistem penilaian, kepercayaan, norma-norma,
serta perilaku dan perilaku secara bersama-sama yang dilaksanakan pada lingkungan sekolah, lingkungan sekolah formal. Budaya-budaya sekolah itu ada beberapa poin penting yang terdapat dalam budaya-budaya sekolah tersebut. Yang pertama, budaya religius. Budaya religius bukan hanya menyangkut tentang berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, melainkan juga ada hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia lain, seperti tidak mengambil